Pemirsa, Anda masih dalam diskusi tentang peran BP Jam Sostek saat pandemi. Saya ke Pak Agung dulu, bagaimana merespon soal data, Pak? Ini saya pikir ini data harus segera diperbaiki, Pak. Zaman sudah modern digital, ternyata masih banyak orang nggak punya rekening juga. Silakan Pak Agung. Iya, memang data soal besar ya. Namun secara khusus dalam konteks ini kan kalau tadi ceritanya adalah soal rekening itu lebih ke persoalan financial deepening gitu ya. Jadi bagaimana institusi keuangan ini mencoba bisa menjangkau para calon nasabahnya di tingkat yang sangat paling bawah pun untuk bisa didapatkan. Nah, approach yang dilalui melalui beberapa cara yang sudah dilakukan perbankan kan juga membantu di sana, sehingga akhirnya dengan mereka masuk ke dalam sistem keuangan, terjadilah di situ singkatnya financial deepening, pendalaman keuangan. Mereka mendapat akses untuk berbagai instrumen yang ada di keuangan. Secara umum makronya kan seperti itu. Tapi secara khusus mikro tadi yang diceritakan ternyata memang juga itu bisa membantu. Ini kan salah satu simplifikasi cara mudah yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menjangkau sebanyak mungkin. Tidak ada satu kebijakan pun di dunia ini dimanapun yang bisa perfect 100% pasti tidak. Tapi catatan Pak Timbul tadi menjadi sangat penting. Artinya orang-orang yang belum masuk dalam sistem, yaitu yang belum memiliki rekening dalam konteks ini, juga dimungkinkan melalui approach tertentu untuk juga dijangkau. Nah, itu memang challenge pemerintah begitu. Misalkan tadi Pak Timbul menyampaikan bahwa bagi yang menunggak pun kenapa tidak, perusahaan-perusahaan yang menunggak, baik itu yang porsinya perusahaan sendiri untuk bayarkan bagi pekerjanya maupun porsi yang harus dibayar pekerjanya, ya memang kita semua lagi susah gitu. Sejak dari awal tahun susah. Pertanyaannya kan kalau ekoin dari yang disampaikan oleh Pak Timbul tadi, di lapis ini yang memang juga sangat penting untuk mendapat bantuan. Jadi idealnya Pak Timbul, kami sih sependapat, dan kalau itu bisa dilakukan pemerintah tentu akan sangat baik, karena justru di segmen itulah yang sangat membutuhkan itu. Dan kalau baju saya yang lain, bukan baju sebagai DJSN, mengatakan seperti itu, atau baju saya sebagai Apindo misalnya, kami juga meminta hal yang demikian, karena saat ini juga itulah yang dibutuhkan oleh klaster-klaster skala perusahaan-perusahaan yang justru menengah kecil begitu. Kalau yang menengah besar relatif masih memiliki ketahanan keuangan yang panjang. Tapi kalau di yang menengah kecil itu ketika terjadi pandemi dalam hitungan 2-3 bulan pertama sudah kalang kabut begitu untuk keuangannya. Jadi itu di situ soalnya. Nah, kemudian lebih lanjut, bahkan ini kalau kita elaborate lebih langsung, karena tadi diskusi kita kali ini kaitannya dengan pandemi, kita akan melihat Pak Marjono tadi selintas menyatakan bahwa klaim terhadap JHT itu meningkat. Dan faktanya dana kelolaan JHT itu kan yang paling tinggi, begitu kan Pak Marjono? Ada sekitar 350-an triliun sendiri begitu. Nah, dari sana dengan kalau kita melihat lagi dari laporan-laporan pemerintah bahwa ada sekitar 3,5 juta orang sendiri yang di PHK dan dirumahkan, itu data resmi yang by name by address. Sementara data yang tidak selengkap itu di dunia usaha sendiri memperkirakan itu ada di kisaran 6 jutaan. Kita bisa bayangkan bahwa yang akan melakukan klaim JHT itu akan lebih meningkat lagi. Ini baru permulaan Pak Marjono, tapi nanti akan terus berlanjut begitu, karena ini memang tantangan ke depan yang luar biasa. Nah, kita semua tahu, Pak Timbul tahu persis bahwa JHT ini esensinya adalah melindungi pasca retirement, katakanlah seperti itu, untuk dana tabungan. Jadi idealnya jangan dikutak-kutik lah
kalau tidak dibutuhkan benar begitu. Tetapi kan memang by regulation sendiri kita tahu ada PP 60 yang waktu itu memperbolehkan untuk JAT juga diklaim sebagian begitu. Ya, dalam kondisi apalagi seperti saat ini memang itu salah satu solusi meskipun tidak merupakan hal yang sangat ideal, kita semua tahu itu. Semestinya untuk nanti jaminan tua, tetapi ketika hari ini kita dihadapkan pada kebutuhan, ya itulah yang bisa diambil. Tentu saja saya tidak mengatakan untuk marilah berbondong-bondong mengklaim JHT bagi yang tidak ter-PHK, karena kalau JHT sebenarnya by regulation bisa diambil kalau dia meninggal atau PHK begitu kan, berdasar ketentuan yang ada gitu. Tapi kita mencatat dan terima kasih juga kepada pemerintah yang jangan kita lupakan bahwa yang pemerintah lakukan tidak hanya soal relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan, tapi terdapat sejumlah hal lainnya yang merupakan program-program pemerintah untuk bantuan sosial. Kita kenal ada PKH, bantuan untuk keluarga harapan, lalu ada kartu sembako, lalu ada subsidi listrik yang buat kecil, lalu ada bantuan BLT dana desa, kemudian ada kartu prakerja dan sebagainya. Itu semua memang yang masuk dalam kategori bansos, katakanlah seperti itu. Perlindungan sosial, baik Pak. Nah ini ya. Terima kasih Pak Agung. Artinya pemerintah juga melakukan fungsi-fungsinya untuk hadir. Ya, itu coveragenya dana perlindungan sosial cukup banyak diberi pemerintah. 1 menit Pak Timbul, sebelum saya penutup ke Pak Sumarjono, waktu kita cuma tinggal 3 menit Pak. 1 menit apa yang mau ditambahkan lagi Pak, supaya ini para peserta kita konsentrasi ke peserta yang ada. Jadi memang BP Jam Sostek sudah memberikan inovasi dalam rangka COVID ini. Dan pemerintah menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan bantuan. Cuma memang harus dipastikan bantuan-bantuan ini berdasarkan data yang tepat sasaran. Dan pemerintah harus punya mitigasi ketika ada 3 juta yang belum terrealisasi, apa realisasi? Solusinya ya. 3,8 juta ya. Berhak didapat gitu. Jangan hanya gara-gara rekening tidak dapat. Nah, oleh sebab itu memang program ini baik, tetapi harus punya kreativitas data dan mitigasi atas hal-hal yang mengendala itu, yang menjadi kendala. Baik, Pak. Itu saja. BSU ini saya dengar akan diperpanjang tahun 2021, perbaiki data dan memang akan tepat sasaran seperti itu. Terima kasih Pak Primus. Ditangkap Pak Timbul. Pak Sumarjono, memang tidak semata-mata data, tetapi data penting sekali. Dengan data kita tahu mana yang belum punya rekening. Zaman sekarang rekening itu gampang sekali. Dengan 100.000 sudah bisa membuka rekening. Itu BRI dengan 100.000 bisa membuka rekening. Gampang sekali. Nah, Pak Sumarjono, ada kesiapan bagaimana Jam Sostek melayani jaminan kehilangan pekerjaan, Pak, yang diinisiasi oleh Undang-Undang Ciptaker? Ya, makasih Pak Primus. Ini menarik karena memang kami terlibat dari awal. Bahkan saya pernah menulis juga terkait dengan hal ini 2 tahun lalu mengenai unemployment insurance atau jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, peran kami menyiapkan semua hal, termasuk di dalamnya adalah memberikan masukan kepada pemerintah mengenai skema seperti apa yang biasa dilakukan juga oleh negara lain supaya program ini sustain, affordable, kemudian memang bermanfaat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kami menyiapkan people juga. Dalam hal ini adalah kesiapan dari kami yang nanti akan di lapangan yang berurusan dengan para pekerja yang kehilangan pekerjaan dan karena PHK. Nah, kita siapkan ininya. Nah, baik, Pak. Sisi yang lain yang kami juga sampaikan, perlu kami sampaikan adalah IT. Ini juga sangat penting karena nanti harus terkonek juga dengan berbagai environment karena juga akan tersambung dengan misalnya Sisnaker yang dimiliki oleh Kementerian Tenaga Kerja. Ya, Pak Sumarjono, apakah bisa diperjuangkan yang 3,7 juta
yang belum ada rekening itu ya bisa peroleh dengan cara lain, kantor pos bagaimana. Terpenting by name by address-nya ada, Pak. Ya, sebenarnya kalau by name by address kami memilikinya, Pak Primus. Kenapa? Karena itu ada di dalam database kami. Namun persyaratan yang ada di dalam kriteria Permenaker itu memang mengharuskan ada rekening yang aktif, rekening bank yang aktif. Nah, ini yang mungkin kendalanya ada di sana juga, di samping tadi feedback dari perusahaan ataupun dari pekerjanya sendiri itu juga agak lambat. Nah, ini seperti tadi disampaikan oleh Pak Timbul, pemerintah juga berpikiran mungkin ke depan masih akan ada di tahun depan. Nah, ini kami di internal memperbaiki diri juga untuk perbaikan data, dan mungkin perlu kami sampaikan juga bahwa pemerintah mengapresiasi dengan data yang kita berikan, karena tertransfernya lebih dari 95%, bahkan 98% yang kami dengar itu sampai kepada peserta. Memang ada beberapa yang balik kepada kami untuk kami perbaiki kembali. Mungkin demikian, Pak Primus. Terima kasih. Pemirsa, kita sudah mendengar penjelasan dari pihak Jam Sostek, Pak Sumarjono sebagai Direktur Perencanaan Strategis BP Jam Sostek, juga Pak Agung Pambudi dari DJSN, dan kemudian Pak Timbul Sergan, Koordinator Advokasi BPJS Watch, bahwa pada masa pandemi ini terjadi pengurangan kepesertaan dan kemudian terjadi pengambilan kembali dana, dan yang diambil adalah jaminan hari tua yang mestinya setelah pensiun baru diambil, tapi ini adalah keterpaksaan. Nah, jaminan hari tua ini adalah dana yang terbesar yang dikelola oleh Jam Sostek. Barangkali porsinya lebih dari 90%. Tadi disebutnya dari 400 lebih 450 triliun dana kelolaan Jam Sostek, itu 350 triliun lebih adalah JHT. Kemudian tentang program pemerintah yang adalah bantuan subsidi upah, Jam Sostek memberikan data, tetapi dari target 15,7 juta, ada 12 juta yang bersih yang punya rekening, karena itu persyaratan pemerintah. Dan yang 3,7 juta yang belum, itu perlu seperti saran Pak Timbul, pemerintah harus memberikan opsi agar mereka itu, kalau belum ada rekening, bisa disalurkan dengan cara lain. Dan kemudian, kalau harus rekening, saya pikir rekening itu asal ada nama, ada alamatnya, 2-3 hari selesai. Nah, kita ingin agar pandemi COVID-19 ini yang sudah menimbulkan kerusakan ekonomi yang sangat serius, kontraksi ekonomi kita, tetapi kita harapkan masyarakat kita mendapat bantalan, perlindungan, jaminan sosial, bantuan pemerintah sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan kita apresiasi kepada Jam Sostek yang sudah memperbaiki sistemnya, pelayanan secara digital, dan itu sangat membantu. Pemirsa, kita terima kasih kepada 3 narasumber kita, Pak Sumarjono, Pak Agung, dan Pak Timbul. Sampai jumpa, Pak Agung. Pemirsa, inilah Zoom with Primus dengan tema peran BP Jam Sostek saat pandemi. Kita jumpa pada Zoom with Primus yang akan datang.